Kopi Antiks Inspire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin pusing, otak berputar 7 kali. Innal hamdalillah Di tengah kondisi kering, nahmaduhu hati pun wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh urat sarah jadi wa natubu ilaihi minasyaitonir wan nifaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Mintalah pertolongan kamu sekalian dengan sabar dan juga sholat. Namun pada prakteknya ternyata untuk dapat melaksanakan sholat secara fokus itu pada kenyataannya ternyata sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang berniat fokus, berniat khusyuk di dalamnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kembali kita dapat berkumpul bersama dalam rangka utlubul ilma, dalam rangka meningkatkan keluasan keilmuan kita, terutama berkaitan dengan keilmuan agama. Sebab bagaimanapun kalau kita coba perhatikan apa yang diungkapkan para pakar keilmuan, sesungguhnya ada dua hal yang bisa menggerakkan perubahan dalam sejarah. Yang pertama adalah kita mempelajari sejarah itu sendiri sampai kemudian kita paham dan kemudian kita mau berubah ke arah yang lebih baik lagi. Yang kedua ternyata adalah mempelajari keilmuan agama. Kenapa mempelajari keilmuan agama dapat memberikan pengaruh perubahan kehidupan kepada kita, kepada jalan yang lebih baik lagi? Karena memang di dalam nilai-nilai agama itu sangat fungsional, terutama berkaitan dengan bagaimana memuaskan akal kita. Kemudian juga yang kedua, bagaimana juga berkaitan dengan hal-hal yang bisa berkesesuaian dengan fitrah kemanusiaan kita. Ketika kita berhadapan dengan penilaian agama yang tidak berdasarkan nilai-nilai akal, kemudian tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita, nah kadang-kadang dalam kenyataan kehidupan kita, banyak di antara kita yang pada akhirnya mengalami nilai-nilai kebingungan. Maka disinilah pentingnya nilai-nilai fungsional agama. Nah, salah satu yang hari ini yang akan saya bahas ini berkaitan dengan satu ajaran yang sangat prinsip di dalam Islam. Sampai saking prinsipnya di dalam ayat yang dibacakan di awal, Allah menghimbau kepada kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Coba kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, itu jarang kata-kata ista'inu itu dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran yang lain. Tapi ternyata di dalam surat Al-Baqarah 45 di sana disebutkan
wasta'inu bisabri wassalat. Kita harus isti'anah di dalam kerangka kehidupan umat Islam. Itu ada dua istilahnya itu. Ada yang disebut dengan isti'anah, ada lagi satu lagi istighosah, ya. Isti'anah dengan istighosah. Kalau istighosah biasanya sering dilakukan oleh sebagian umat kita itu ketika ada hal yang sangat mendesak untuk kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada istilah itu istighosah kata kita. Nah, ada lagi isti'anah. Sebetulnya intinya adalah sama, cuman isti'anah ini biasanya lebih fokusnya itu kepada hal-hal yang bersifat umum. Apakah yang bersifat mendesak ataupun tidak mendesak, maka isti'anah inilah yang biasanya digunakan istilahnya. Makanya di dalam konteks ista'inu bisabri wassalat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan konteks isti'anah, minta pertolongan baik dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan tidak darurat, dalam keadaan mendesak ataupun tidak dalam keadaan mendesak. Kenapa? Karena yang disebut dengan sholat itu nilainya sangat fungsional bagi umat Islam. Kalau kita ikuti apa yang pernah dikatakan Rasulullah, kita tentu sudah paham karena ini hadisnya populer. Man aqamaha as-sholatu imaduddin. Bahwa yang namanya sholat itu adalah tihang agama. Yang namanya tihang itu kan menahan. Makanya kemudian man aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh dia itu telah mendirikan nilai-nilai keagamaannya, baik secara individu ataupun secara sosial keumatan. Akan tetapi man hadamaha, barang siapa yang kemudian tidak melaksanakannya, dia tidak mau melaksanakan sholat, maka faqad hadamadin. Sungguh perlahan-lahan, sadar tidak sadar, baik secara individu ataupun sosial keumatan, dia telah menghancurkan sendi-sendi keagamaan. Jadi begitu sangat pentingnya sholat, sampai-sampai kemudian Rasulullah menganalogikan imaduddin, bahwa yang namanya sholat itu adalah tihangnya agama, pilarnya agama. Sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri dengan tegak, berdiri dengan kuat tanpa ada yang namanya tihang, tanpa ada yang namanya pilar. Bayangkan kalau seandainya yang namanya sholat ini tidak menjadi fokus umat Islam, maka bisa dibayangkan bagaimana rusaknya sendi-sendi keagamaan. Maka wajar kalau kata Rasulullah, ketika yang pertama kali ditanyakan itu adalah sholat. Jadi amal yang pertama kali dipertanyakan itu sholat. Kenapa? Man aqamaha faqad aqamadin. Kenapa? Karena ketika kita sholatnya beres, sholatnya fokus, sholatnya khusyuk dan seterusnya, maka bisa dikatakan amal-amal yang lain pun beres. Puasanya beres, yang lainnya beres, amal ibadah yang lainnya beres dan seterusnya. Tapi kalau ternyata ketika dalam evaluasi bagaimana sholatnya yang pertama dihitung sholatnya ternyata tidak beres, maka bisa disebutkan kemudian amal-amal yang di belakang itu bisa jadi tidak beres. Begitu pentingnya nilai fungsional sholat bagi seorang muslim. Maka disinilah pentingnya pada hari ini kembali saya ingin mengingatkan berkaitan dengan nilai-nilai ajaran sholat. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita sholat? Itu. Sudah merasakah kita melaksanakan sholat? Sampai sejauh mana sholat mampu memberikan nilai-nilai fungsional pada kehidupan individual kita, pada kehidupan sosial kita. Sampai kemudian karena sholat adalah pilar,
maka bangunan-bangunan amal ibadah yang lain, bangunan-bangunan amal soleh yang lain, bangunan-bangunan nilai-nilai keagamaan Islam yang lain bisa benar-benar berdiri tegak. Pertanyaan ini penting untuk kita lemparkan, bukan untuk orang lain, tapi justru kita lemparkan untuk diri kita sendiri. Jangan-jangan kalau misalnya ukuran hari ini kita umurnya 47 tahun. Saya ini kan umur 47 tahun, udah tua Pak Haji. Udah tua, udah huisan, sudah memujehna babalik pikir kalau kata orang Sunda itu. 47 tahun. Kalau kata Rasulullah belajar sholat itu umur 7 tahun. Kalau dia kemudian tidak mau boleh dipukul dalam arti pendidikan ya education, bukan pukul seenaknya, pukul dalam arti edukasi begitu, 7 tahun. Berarti saya sudah melaksanakan sholat yang benar itu 40 tahun. Cuman pertanyaannya, sudahkah sholat selama 40 tahun itu terasa dalam diri kita enggak efektifnya? Ada enggak dampak yang kita laksanakan selama 40 tahun itu, sholat yang kita laksanakan itu punya nilai yang sangat luar biasa dalam diri kita, yang pada akhirnya kemudian melahirkan dampak yang lainnya bersifat sosial pada yang lain. Ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kita umur 47 tahun, 40 tahun sholat kita sudah dapat apa? Kalau umur 37 tahun, 30 tahun kita sholat sudah dapat apa? Umur 57 tahun, 50 tahun kita sudah melaksanakan sholat, dapat apa? Jangan justru kita tidak mendapatkan nilai fungsional dari sholat itu sendiri. Ini pertanyaan penting untuk kita sekalian. Sebab bagaimanapun yang namanya sholat dikonsepsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah ini dikonsepsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepentingan untuk Allah. Betul bahwa yang disebut dengan sholat itu yunaji billah, kita berkomunikasi, kita munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru Allah tidak butuh munajat itu. Yang butuh munajat itu adalah diri kita. Dalam rangka apa? Membangun ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sifat ketuhanan itu masuk dalam diri kita. Akhirnya kemudian kita menjadi khalifah fil ardi, wakil kebaikan Allah di muka bumi. Maka pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita sudah merasakan bagaimana nilai efektivitas dampak dari sholat yang sudah kita laksanakan? Kalau kita coba rujuk dalam ayat-ayat Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu dan juga hadis banyak memberikan ciri siapa saja seorang muslim yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian berdampak pada kehidupan yang nyata dalam dirinya. Jadi paling tidak saya simpulkan ada 5 ciri kalau seandainya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau seandainya ciri ini tidak ada dalam diri kita, bisa jadi selama 40 tahun kita sholat, justru kita tidak mendapatkan dampak positif dari sholat itu sendiri. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan buka dalam surat Toha ayat yang ke-14. Baik yang pegang Al-Quran silakan baca di sana. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholat li zikri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa silahkan kalian dirikanlah sholat, tapi harus ingat bahwa yang namanya sholat itu li zikri, dalam rangka untuk zikir kepadaku, dalam rangka untuk mengingatku. Kenapa penting mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah konsepsi makrifat yang dulu kita pernah pelajari bersama. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Hanya dengan zikir, hanya dengan ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita menjadi tenang. Tujuan yang pertama sholat tiada lain adalah agar ingat pada Allah,
Karena ingat pada Allah itu adalah pointer yang sangat penting untuk didapatinya tatma'innul qulub, ketenangan jiwa di dalam diri kita. Jadi yang pertama sholat, ya sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata bersifat personal, bersifat internal di dalam diri kita, yakni berkaitan dengan penguatan psikologi kita. Setelah sholat kita merasakan ketenangan batin yang sangat luar biasa. Kalau seandainya setelah sholat kemudian tidak tenang juga, malah kemudian tambah memuncak ketidaktenangan kita, berarti kita belum merasakan dampak, atau ya dengan kata yang lain, bisa jadi sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat yang benar secara internal individual harusnya melahirkan ketenangan batin yang luar biasa pada diri kita. Jadi orang yang telah melaksanakan sholat, dia akan membawa nilai ketenangan dalam dirinya. Ketenangan inilah yang pada akhirnya kemudian menjadi solusi bagi kehidupan dirinya dalam menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya, persoalan ekonominya, persoalan yang lain dan lain sebagainya. Kenapa? Ada komunikasi yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah harusnya kita melaksanakan, efek dari kita melaksanakan sholat, bagaimana kita mendapatkan ketenangan batin yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita ingin tenang batin, sholat. Kenapa? Karena sholat ingat pada Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hari ini orang aneh-aneh. Kita ini seorang muslim punya konsep yang sangat luar biasa pada ajaran yang sangat prinsip yang disebut oleh Rasulullah sebagai imaduddin yang tadi. Tapi ternyata malah mencari ketenangan pada di tempat-tempat sunyi. Malah yang paling luar biasa ada istilahnya itu healing. Pakai hak kecil, hak gede ya? Healing ya? Healing. Healing itu artinya apa? Supaya tenang gitu ya? Ayo kita healing. Kita semua orang panorama, ayo kita healing masing-masing. Healingnya ke situ dulu. Akhirnya yang tadinya kita ingin mendapatkan ketenangan, malah kemudian pas sedek-sedek di situ dulu, kan begitu. Ayo kita healing, tamasya ke apa namanya, teater. Tapi ternyata orang lain sama ingin healing juga, yang pada akhirnya kemudian umat masyarakat bertumpuk di sana. Akhirnya healing kita tidak dapat. Akhirnya healing ku aing gitu kan. Dalam istilah Sunda healing ku aing, haling. Ini yang terjadi padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyodorkan konsep yang sangat luar biasa. Aqim sholat li zikri. Sholat. Kenapa? Sholat itu ingat kepadaku. Kalau sudah ingat kepadaku, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan hati itu bukan persoalan tempat, tapi persoalan hati. Kalau urusannya dengan persoalan hati, kembalikan kepada pemilik hati. Siapa pemilik hati? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kadang-kadang konsep kita menjadi absurd berkaitan dengan ketenangan batin ini. Ada leheng kalau kita healing jalan-jalan. Ini mah healingnya di gua, di goha. Healing ya nggak naon begitu kan? Yang ketenangan cina. Nu datang jurig gimana kan begitu. Nah inilah yang pertama, sholat yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harusnya punya dampak secara personal, secara psikologi kepada diri kita, harus membangkitkan ketenangan jiwa. Kalau sampai detik ini 40 tahun kita melaksanakan sholat, ternyata sholat riuh sholat tidak tenang, berarti ada yang perlu kita perbaharui berkaitan dengan sholat yang kita laksanakan. Kenapa? Karena salah satu ciri sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harusnya melahirkan ketenangan batin. Ini yang pertama, bahwa ternyata sholat melahirkan dampak internal dalam diri kita secara psikologis, harus melahirkan tatma'innul qulub. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Ankabut 45, nanti bisa dibuka di sana. Aqimi sholat, inna sholata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Biasanya ayat ini sering ditempel di sini di depan mihrab ya. Dalam rangka apa? Mengingatkan bahwa sholat itu bukan sekedar sholat, tapi sholat itu punya tujuan lain. Di samping tujuan tatmainul qulub yang tadi, yang kedua ada tujuan yang lebih berdampak sosial. Aqimis sholat, sholatlah kamu sekalian, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Karena orang yang telah melaksanakan sholat, kemudian sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada perubahan dalam dirinya. Sikapnya akan lebih baik, karakternya akan lebih baik. Inilah sholat orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perubahan kepada dampak kehidupan sosial dalam dirinya. Dia menjadi manusia lebih baik, punya karakter lebih baik, dan seterusnya. Bayangkan kalau sholat yang pertama diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita punya nilai ketenangan jiwa yang sangat luar biasa, maka kemudian ketenangan inilah yang kemudian kita bawa dalam kehidupan sosial kita. Maka kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sosialnya menjadi lebih baik lagi. Sikapnya, karakternya, sifatnya akan lebih baik lagi. Ini yang kedua kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada dampak yang paling luar biasa dalam kehidupan sosialnya. Dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya saya 47 tahun melaksanakan sholat, sifatnya masih kene berangasan, sifatnya masih emosional, sering pemarah, sering menjadi bahan konflik dan lain-lain sebagainya, berarti ada yang belum beres berkaitan dengan sholat yang kita laksanakan. Kenapa? Karena sholat yang seharusnya tiada lain adalah melahirkan dampak kehidupan sosial menjadi lebih baik lagi. Ini yang kedua, sholat orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih baik dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan bertetangganya, dalam kehidupan bermuamalah dan lain-lain sebagainya. Ini yang kedua kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita coba refleksikan di dalam diri kita. Kalau seandainya ternyata kita merasa lebih baik lagi, karakter kita lebih baik lagi karena diawali dengan ketenangan jiwa yang sangat luar biasa, ini berarti salah satu di antara ciri kita sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini jangan lupa juga bahwa konsep ibadah yang lain sesungguhnya dikonsep oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan nilai ketakwaan. Sholat juga kalau kita coba cari ayat-ayatnya, itu ternyata melahirkan nilai-nilai ketakwaan. Ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau misalnya kita 40 tahun melaksanakan sholat, tapi dalam menghadapi masalah yang simpel saja begitu sangat luar biasa sulit, susah kita menyelesaikan masalah yang simpel, berarti ada yang belum selesai berkaitan dengan sholat yang kita laksanakan. Kenapa? Orang yang sholat harusnya melahirkan ketakwaan, dan orang yang takwa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ja'alahu makhraja, selalu diberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau seandainya persoalannya berkaitan dengan persoalan ekonomi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kadang-kadang memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini satu hal yang sangat luar biasa sesungguhnya. Jadi kalau misalnya sampai detik ini ternyata jangankan masalah yang besar, masalah kecil kita sulit menyelesaikan. Jangankan masalah yang dilematis, problematis, masalah yang simpel kita sulit melaksanakan, berarti ada yang harus kita periksa berkaitan dengan sholat yang kita laksanakan. Bisa jadi sholat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan menjadi orang yang memberikan solusi bagi dirinya, bagi orang lain, dan seterusnya.
Ini yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya orang yang sholat itu salah satunya adalah dia mampu menyelesaikan persoalan apapun. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang sangat luar biasa. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini juga tidak kalah luar biasa pentingnya. Orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang doanya selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang seperti ini? Ingat bahwa yang namanya sholat itu yunaji billah. Dia berkomunikasi intensif dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terus-terusan berkomunikasi intensif dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti seolah-olah tidak ada dinding yang menghalangi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tidak ada dinding yang menghalangi inilah segala apapun yang diharapkannya, yang diinginkannya, asanya dan lain-lain sebagainya yang dia keluarkan melalui doa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 40 tahun kita berdoa, ujung-ujung kemudian Allah memberikan solusi atas doa kita, jawaban atas doa kita, berarti sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita memang tahun-tahun, 40 tahun berdoa begitu sampai mewek-mewek lah kasarnya begitunya, curik-curik dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak diterima, berarti ada yang belum selesai berkaitan dengan sholat yang kita laksanakan. Kenapa? Salah satu di antara ciri orang yang sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah ketika doanya begitu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflaha mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri bahwa orang yang benar-benar sholatnya khusyuk, orang yang benar-benar melaksanakan sholatnya kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Dia akan menjadi pribadi yang sukses. Sukses dunia dan juga sukses akhirat. Kenapa? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang mukmin yang melaksanakan sholat itu akan aflah, akan mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Walladzina hum bi sholatihim khashi'un, yakni orang yang sholatnya benar-benar khusyuk. Jadi yang kelima tiada lain adalah ada kesuksesan dalam kehidupannya. Bukankah ini yang diinginkan dalam doa kita ketika kita membacakan doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini adalah nilai-nilai sukses dunia dan sukses akhirat. Salah satunya adalah dibuktikan dengan sholat yang kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya hari ini umur kita 47 tahun, kita periksa sholat kita selama 40 tahun, apakah ciri-ciri yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala tadi ada menjadi bagian dalam diri kita? Tentu kita ucapkan ini alhamdulillah. Kenapa? Pada kenyataannya ternyata innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Kita disuruh wasta'inu bisabri wassalat. Silakan beristi'anah, silakan minta pertolongan, silakan minta dampak multiplier efek pada yang namanya sholat, silakan. Tapi innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Tapi pada kenyataannya ternyata hal yang seperti ini sulit kecuali ini dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Apa yang disebut dengan orang-orang yang khusyuk itu bukan orang yang terlihat khusyuk, beda. Orang yang khusyuk dengan orang yang terlihat khusyuk beda. Sebab kalau disebutkan misalnya orang yang khusyuk adalah ketika sholatnya sampai purum-purum, tidak juga seperti itu. Tapi orang yang khusyuk tiada lain adalah orang yang sholatnya benar-benar fokus, memperhatikan sholatnya dari mulai persoalan waktu, karena dia yakin bahwa yang disebut dengan abdul amal salah satunya adalah as-sholatu fi awali waktiha, yang kedua berkaitan dengan gerakannya,
Yang ketiga berkaitan dengan bagaimana dia konsentrasinya ketika melaksanakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Walaupun pada kenyataannya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu adalah seperti berat dilaksanakan oleh umat Islam, innaha lakabiratun ila alal khashi'in, tapi bagi orang-orang yang khusyuk, insya Allah dampak positif dari nilai-nilai sholat ini tetap akan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Ini penting, imaduddin, karena sholat adalah tiang agama. Kalau seandainya tiang ini kemudian kita tidak rawat, kita tidak jaga, kita tidak pusti-pusti, maka dia akan keropos. Kalau yang namanya keropos mungkin terlihat bagus, tapi lambat laun kalau tidak kita pelihara, tiang ini akan menjadi hancur. Kalau sudah hancur, pakon hadadi. Sungguh kita termasuk di antara orang yang menghancurkan prinsip-prinsip pilar-pilar keagamaan. Ini barangkali yang ingin saya diskusikan pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan ada dampak yang bisa kita jadikan bahan renungan. Kalau seandainya misalnya ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Karena ini satu bahasan yang sangat luar biasa penting kita bahas bersama, dan saya pun sesungguhnya masih belajar untuk bisa melaksanakan sholat yang benar-benar khusyuk, yang melahirkan 5 dampak yang tadi itu. Silahkan Pak. Ada 3 pertanyaan. Mangga. Ingin ikut ya. Sedangkan kadang-kadang namanya anak tidak mengerti. Begitu takbir, beliau itu lepas dari sholat, kemudian lari kemana-mana. Nah, ini bagaimana supaya menyikapi hal ini? Ada lagi titipan ini Pak Ustaz dari saudara. Iya. Karena beliau tidak hadir. Bagaimana, apa fungsinya kalau di masjid itu sudah ada kata seperti ini, kemudian apa fungsinya kalau kita bawa sejadah gitu? Itu saja Pak Ustaz. Ya. Yang terakhir dulu ya. Iya, Ya, yang terakhir. Ini kan apa namanya, sudah terbiasa yang terakhir didahulukan. Boleh tidak kita bawa sejadah ke masjid secara secara pribadi? Boleh tidak? Boleh tidak? Kalau boleh artinya tidak ada yang tidak membolehkan, kan begitu dalam majelis. Artinya ini bagian dari muamalah Pak sesungguhnya. Kalau dalam kaidah muamalah silakan saja sepanjang tidak mengganggu atau tidak ada dampak yang bersifat memudaratkan begitu. Jadi sebetulnya tidak menjadi masalah. Mungkin ada kehati-hatian Pak. Khawatir misalnya kalau menggunakan karpet masjid ini suuzonnya begitunya, dibersihkannya seminggu sekali begitu. Sementara yang namanya kuman penyakit kan tidak kenal mingguan Pak. Yang namanya penyakit kan bisa kuman dan lain sebagainya, bisa ini terus begitu. Nah, dalam konteks ini kan menjadi wajar kalau kemudian dalam rangka ihtiyat, dalam rangka kehati-hatian kemudian orang membawa sajadah. Nah, tentu saja ini juga menjadi bahan perhatian bagi DKM. Jadi supaya orang sholat tidak membawa sejadah lagi begitu ya. Kita jaga kebersihannya,
kita jaga toharohnya. Kenapa? Salah satu di antara yang bisa memperlebar sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika fasilitasnya adalah bersih, ada toharoh di dalamnya. Jadi sesungguhnya kalau dari pertanyaannya boleh atau tidak, silakan saja, karena ini bagian dari ihtiyat kalau menurut saya. Tapi ini juga tentu harus ada kehati-hatian dari pengurus DKM berkaitan dengan nilai toharoh di masjid itu sendiri. Mudah-mudahan ini dibersihkan tiap hari, Pak. Apalagi kan kalau yang namanya anak-anak tadi kan, anak-anak kan tidak kenal dulu harus kekesen begitu kan. Kita siapkan kekesen. Kalau orang tua kan kalau ada yang merasa tempel kan langsung dikeset-keset, Pak. Tapi kalau anak-anak enak aja begitu. Nah, makanya alangkah bagi bagusnya juga dalam rangka at-thaharah an-nazafatu minal iman ini, ya kalau bisa pengurus ini dibersihkan misalnya minimal tiap hari atau setiap mau datang sholat dan seterusnya. Itu yang ketiga dulu. Kemudian yang pertama, tuh kan jadi lupa, Pak. Kata kuncinya apa tadi? Kata kuncinya jadi lupa. Oh ya, kenapa imam sering mengatakan seperti itu? Karena memang ada dua hal sesungguhnya. Ada konteks hakikinya, ada konteks majazinya sesungguhnya. Kalau konteks hakikinya, memang ada, Rasulullah pernah supaya yang namanya sholat itu kan harus rapi, Pak, tertib. Jangan sampai kemudian bolong-bolong. Bahkan dalam salah satu hadis, ketika ada bolong-bolong ini, bisa jadi kemudian setan menjadi bagian dalam saf kita. Kalau yang namanya setan kan ada umumin musuh. Kalaupun dia ikut sholat, bukan sholat seperti kita, sholatnya untuk mengganggu kita, kan begitu. Nah, makanya kemudian dalam konteks hakiki ini rapatkan dan bariskan, dalam arti supaya sholat kita ini bisa lebih mendekati nilai-nilai khusyuan. Cuman kalau nanti dipertanyakan, Pak, apakah harus rapet-rapet, Pak? Nah, ini dalam konteks fikih ini ada berbagai macam pandangan. Kan ada yang disebut dengan rapat itu si kakinya itu harus rapat begitu kan. Ada juga rapat itu bukan berarti kudu rapat begitu, sebab ketika kita rapat, kadang-kadang gerakan-gerakan sholat menjadi tidak tuma'ninah juga begitu. Jadi dalam konteks ini jangan kemudian kita terlalu rigid dalam memahami yang disebut dengan tuma'ninah sholat. Jadi betul harus rapat, tapi rapat yang bisa membuat sholat kita menjadi lebih tuma'ninah. Bayangkan, Pak, lamun misalnya kita ini harus rapat, bagaimana enaknya kita melaksanakan sholat, sementara kata Rasulullah yang disebut dengan Allahu Akbar, mengangkat tangan, kedua tangan gitu, itu seperti ini. Ini kan ada space yang dilebihkan kepada ini, Pak. Pasti bakal ada space di sini. Yang lain juga sama, jadi bisa, Pak, kalau padat begini kan menjadi tidak tuma'ninah juga. Ini, jadi dalam konteks hakiki, sholat itu harus rapi agar bisa mencapai tuma'ninah. Sementara dalam maknanya yang majazi, kenapa imam sering mengatakan seperti itu? Jangan lupa, tadi sebutkan imaduddin. Yang namanya sholat itu adalah simbol bagaimana nilai-nilai keagamaan. Kalau ingin lihat bagaimana beresnya umat Islam dalam kehidupan keumatannya, perhatikan di dalam sholatnya. Jadi sesungguhnya kalau kita perhatikan berkaitan dengan simbol sholat, sholat itu kan bukan sekedar kita sholat dalam arti ibadah madoh, tapi harus juga kemudian memancar dalam kehidupan sosial, termasuk dalam urusan masalah rapihkan saf dan barisannya. Artinya apa? Dalam kehidupan sosial, umat Islam juga harus merapihkan saf dan barisannya. Ketika ada orang sakit, jangan sampai kemudian umat yang lain yang melayaninya. Kalau umat yang lain yang melayaninya, tentu mereka punya konsep keagamaan yang bisa jadi kemudian kalau tidak dijaga bisa mengganggu nilai-nilai akidahnya. Disinilah yang disebut dengan barisan saf kita itu harus benar-benar rapi dalam konteks yang tadi itu. Itu, Pak. Jadi kalau misalnya kalau imam sebelum sudah qomat kemudian melihat begitu ya, itu dalam rangka yang tadi, bagaimana agar tuma'ninah kita melaksanakan sholatnya. Cuman kalau tadi saya katakan ini perlu dipertegas kembali berkaitan dengan apakah harus ini sesungguhnya debatable, Pak. Betul bahwa ada yang seperti ini, tapi yang paling terpenting kalau dalam menurut hemat saya itu adalah tuma'ninahnya. Asal jangan paranggang-renggang. Pak jauh-jauh begini, Pak. Kalau Pak jauh-jauh begini, apalagi jauhnya begini,
ini ada yang masuk setan yang ketiga itu yang seperti itu. Jadi itu bisa silakan ditafsirkan masing-masing tumaninahnya seperti apa. Yang penting gerakan sholat itu harus enak dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua berkaitan dengan anak, ini yang kadang-kadang sering menjadi persoalan. Padahal kalau kita coba pikirkan berkaitan dengan masa depan anak-anak kita, salah satu di antara hal yang dipentingkan di dalam Islam itu salah satunya adalah ada yang disebut dengan ar-rijalu mu'allakun qalbuhu mu'allakun fil masjid. Seseorang yang hatinya itu tertambat di masjid. Wah, kalau anak umur 3 tahun kemudian kita bawa ke masjid, kemudian ada orang yang memarahi dan lain, termasuk bapaknya memarahi dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Secara psikologi ini tidak bagus sebagai bagian dari edukasi bagi anak kita. Nah, pada akhirnya mau ke masjid masuk di cari kanan wae. Akhirnya kemudian inilah yang muncul dalam otak bawah sadarnya. Akhirnya jangan salahkan kemudian anak kita menjadi jauh dengan masjid. Nah, bagaimana kemudian DKM merapikannya? Ya, diberikan pengertian. Cuman jangan sampai kemudian dimarahi dan lain-lain sebagainya. Bagaimana cara memberikan pengertian pada anak? Nanti kita akan tahu dan paham biasanya anak seperti apa, Pak. Kalau dulu sih, kalau kita masih anak-anak dulu ya, yang namanya ustadz itu, Pak, ini sering bawa penyepret, Pak. Nah, makanya si bapak kita sebagai orang tua, kalau anak ke masjid kemudian oleh ustadz kemudian dididik seperti itu, jangan marah. Itu bagian dari pendidikan anak agar anak menghargai masjid. Sisi yang lain kemudian anak juga menjadi betah di masjid, begitu. Ini bisa dikerjakan oleh siapapun, Pak. Jadi justru saya tadi, ini anak-anaknya kemana sih, bunga, jangan-jangan ini sok bicara kanan nih kok kita nih, begitu. Jadi yang namanya anak rewel, anak cirik, anak nongkrong biasa, Pak. Tapi yang luar biasa itu adalah bagaimana anak merasa betah di masjid, tapi tetap diberikan pengertian. Nah, kayak lamun ke masjid, awas tong ngompolnya gitu kan, atau tong ributnya, dan biasanya anak akan paham juga seperti itu. Nah, cuma nanti barangkali kalau misalnya kenyataannya terjadi seperti ini, ya DKM nanti dirapatkan bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang tadi. Sisi yang lain anak menghargai masjid, sisi yang lain kemudian anak juga harus bisa betah di masjid, Pak. Jadi nggak enak juga kalau misalnya, kalau dulu Pak pernah, kalau saya kan di Gang Aster dulu besarnya, saya itu waktu remaja sering mengadakan kegiatan-kegiatan bukan hanya pengajian, Pak. Kalau anak-anak pengajian seperti ini cepat bosen, makanya kemudian mereka lambat laun yang tadinya 100 bisa jadi sisanya tinggal 20 begitu. Akhirnya kemudian kita siasati dengan mengadakan silat, Pak. Silat dulu itu kungfu dan sebagainya, yang bisa si animo remaja itu datang ke sini. Di samping kita mengajarkan tentang silat dan lain sebagainya, nah nilai-nilai keislaman kita tanamkan di sana gitu. Cuman saya tidak nyambung dengan pengurus masjid. Mungkin di masjid kalau dan lain sebagainya. Berarti dia belum paham bagaimana manajemen masjid. Yang namanya masjid itu zaman Rasulullah itu dijadikan tempat latihan perang-perangan dan lain-lain sebagainya. Oh, bagaimana kalau kotor? Kan tinggal dibersihkan, kotor mau selesai. Nah, kadang-kadang yang tadinya simpel kemudian kita anggap sebagai problematik, padahal ada yang lebih luar biasa berkaitan dengan pendidikan anak kita agar anak kita itu qalbuhu mu'allakun fil masjid. Ini yang paling terpenting. Itu barangkali, Pak ya. Jadi nanti kalau misalnya ada anak-anak ke sini, ya biasakan, Pak. Cuman kita sebagai orang tua memberikan pengertian. Nah, kalau misalnya anak umur 3 tahun kan masih sering ngompol, Pak ya. Ya, orang tua ngerti juga pakai tempel misalnya kan, begitu seperti itu. Jadi saling pengertian lah. Insya Allah Islam itu tidak menyulitkan. Islam itu tidak ada mulhaj, tidak menyulitkan, bahkan Islam itu memudahkan. Tinggal kita saja bagaimana memanajenya agar anak menjadi betah di masjid, anak juga kemudian dia menghargai masjid. Itu barangkali, Pak, bisa dipahami ya. Ada lagi satu lagi? Apa-apa bikin pusing. Cukup? Otak Cukup ya? Karena kuahnya juga sudah pada habis ya.
tengah kondisi kering. Ya, sakitu paminten anu tiasa disuhun, mudah-mudahan bermakna dan juga bermanfaat. Ini kenapa saya ingin membahas yang seperti ini. Hal yang seperti ini sering kita anggap kecil, tapi ternyata efeknya itu sangat besar, luar biasa. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi anti komunikasi pikiran analiti. Kopi anti komunikasi pikiran akademi.